Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahma Yulianita, 6120 dari Strategi Operasi B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proses strategi operasi, pengembangan, dan organisasi produk dan layanan. Yang pertama ada subbab 1, inovasi, desain, dan kreativitas. Inovasi adalah perubahan yang menciptakan dimensi kinerja baru. Tapi perlu dicatat bahwa ide inovasi lebih luas dan lebih lengkap daripada penemuan. Yang kedua ada kreativitas, yang merupakan kemampuan untuk bergerak melampaui ide, aturan, atau asumsi konvensional untuk menghasilkan ide-ide baru yang signifikan. Ini adalah unsur penting dalam inovasi. Desain. Desain adalah menggambarkan tampilan, pengaturan, dan cara kerja sesuatu. Desain harus memberikan solusi yang akan bekerja dalam praktek. Desain juga merupakan aktivitas yang dapat didekati pada berbagai tingkat detail. Yang kedua ada pentingnya strategis pengembangan produk dan layanan. Dari gambar di atas mengilustrasikan beberapa alasan yang lebih signifikan mengapa pengembangan produk dan layanan semakin dipandang penting secara strategis. Dari perspektif pasar, persaingan internasional semakin ketat. Di banyak pasar ada sejumlah pesaing yang berkumpul bersama dalam hal kinerja produk dan layanan mereka. Bahkan keunggulan kecil dalam spesifikasi produk dan layanan dapat berdampak signifikan pada daya saing. Hal ini telah membuat pelanggan menjadi lebih canggih dalam menjalankan pilihan mereka, dan seringkali lebih menuntut dalam hal menginginkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Juga pasar menjadi lebih terfragmentasi, kecuali jika perusahaan memilih untuk mengikuti ceruk pasar yang relatif sempit. Mereka dihadapkan pada pengembangan produk dan layanan yang mampu diadaptasi dengan cara yang berbeda ke pasar yang berbeda. Jika ini tidak cukup, siklus hidup produk dan layanan menjadi lebih pendek. Cara yang jelas untuk mencoba mendapatkan keuntungan atas pesaing adalah dengan memperkenalkan produk dan layanan yang diperbarui. Lalu ada mengembangkan produk dan layanan dan mengembangkan proses. Di banyak organisasi, kedua perkembangan tersebut diatur secara terpisah. Tetapi ini tidak berarti bahwa mereka harus diperlakukan atau diatur secara terpisah. Dan mereka jelas saling terkait. Mengelola tumpang tindih antara pengembangan produk dan proses. Salah satu tren yang lebih penting dalam mendesain produk adalah upaya besar yang baru-baru ini dilakukan untuk mengelola tumpang tindih. Mungkin ada dua alasan untuk ini. Yang pertama, ada pengakuan yang berkembang bahwa desain produk memiliki pengaruh besar pada biaya pembuatannya. Banyak keputusan yang diambil selama pengembangan produk seperti pilihan bahan atau cara komponen diikat bersama akan menentukan banyak biaya pembuatan produk. Yang kedua ada cara pengelolaan tumpang tindih antara pengembangan produk dan proses memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi proses pengembangan itu sendiri. Di atas menjelaskan tentang tingkat perubahan produk itu penting. Menjelaskan 4 tingkat perubahan. Yang pertama ada modifikasi, perluasan, pengembangan, dan pelopor dalam hal karakteristik eksternal dan internal produk atau layanan. Perubahan produk dan proses harus dipertimbangkan secara bersama. Penelitian dan pengembangan tingkat lanjut atau langit biru berada di luar kedua skala ini. Tetapi dari arah inilah inovasi paling radikal muncul. Garis putus-putus menunjukkan tingkat kesulitan yang dihadapi dalam proses pengembangan. Sederhananya, perubahan produk atau jasa lebih mudah ketika proses dasar yang menghasilkannya tidak diubah pada saat yang sama, atau sebaliknya. Sebab ketiga ada pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Pengembangan produk dan layanan dapat diperlakukan sebagai operasi yang koheren dalam dirinya sendiri.
Tujuan kinerja generik kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan biaya dapat digunakan untuk menggambarkan dampak produk dan layanan baru atau yang dimodifikasi pasar. Untuk mencapai produksi, desain, produk dan layanan yang kompetitif, sumber daya dan proses yang digunakan untuk mengembangkannya sendiri perlu diatur sesuai dengan operasi lainnya. Tahapan pengembangan. Yang pertama ada pembuatan konsep. Ide untuk konsep produk atau layanan baru dapat dihasilkan dari sumber di luar organisasi, seperti kebutuhan pelanggan yang diungkapkan atau aktivitas pesaing, atau dari sumber di dalam organisasi seperti staf penjualan dan staf operasi front of house, atau lebih formal dari departemen R&D. Yang kedua ada penyaringan konsep. Penyaringan dapat dibagi menjadi 3 set kriteria yang terkait dengan penentuan posisi pasar, operasi, atau implikasi teknis dan evaluasi keuangan. Yang pertama ada apakah produk atau jasa yang diusulkan menempati posisi pasar yang menarik dan konsisten dengan strategi pemasaran organisasi secara keseluruhan. Yang kedua ada apakah produk atau layanan yang diusulkan mengeksploitasi kemampuan sumber daya operasi yang ada atau membantu operasi mengembangkan kemampuan yang baru yang menarik. Yang ketiga ada apakah investasi dalam produk dan atau layanan yang diusulkan layak dan apakah pengembalian dari investasi ini dapat diterima. Yang ketiga ada desain awal. Tahap ini merupakan awal dari pekerjaan rinci pada desain produk atau layanan. Tahap ini juga mungkin termasuk menentukan bagaimana berbagai komponen disatukan untuk menciptakan produk atau layanan akhir. Yang keempat ada evaluasi dan peningkatan desain. Tahap ini mengambil desain awal dan upaya untuk memperbaikinya sebelum prototipe produk atau jasa diuji di pasar. Yang kelima ada prototyping dan desain akhir. Sebagai tahap selanjutnya dalam kegiatan desain adalah mengubah desain yang telah diperbaiki menjadi prototipe sehingga dapat diuji. Yang terakhir ada mengembangkan proses operasi. Menempatkan tahap ini pada akhir proses pengembangan bagaimanapun memperkuat gagasan bahwa secara umum jika proses pengembangan dimaksudkan untuk merancang produk dan layanan yang akan memenuhi kebutuhan pasar, maka keputusan proses hanya dapat terjadi setelah beberapa produk atau karakteristik layanan telah diputuskan. Lalu ada subbab 4, perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Cara penting untuk menilai efektivitas proses pengembangan produk dan layanan adalah dengan menilai kinerjanya dalam hal kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan biaya. Tujuan kinerja ini memiliki relevansi yang sama untuk produksi ide atau desain produk dan layanan baru seperti halnya untuk produksi berkelanjutan mereka setelah diperkenalkan ke pasar. Yang pertama ada kualitas pengembangan produk dan layanan. Jika kita ingin menilai pengembangan produk dan layanan yang sedang berlangsung adalah dengan menggunakan perbedaan antara kualitas kebutuhan pasar dan kualitas sumber daya operasi. Yang kedua ada kecepatan pengembangan produk dan layanan. Terkadang perkembangan yang cepat adalah hasil dari basis teknologi yang berubah dengan cepat. Keuntungannya, lebih banyak peluang untuk inovasi, stimulasi pasar yang sering, peluncuran pasar awal. Yang ketiga ada ketergantungan pengembangan layanan produk. Proses pengembangan produk dan layanan yang cepat yang tidak dapat diandalkan untuk menghasilkan inovasi yang andal, pada kenyataannya tidak cepat sama sekali. Keterlambatan jadwal pengembangan dapat memperpanjang waktu pengembangan, tetapi lebih buruk lagi, kurangnya ketergantungan menambah ketidakpastian seputar proses pengembangan. Yang keempat ada fleksibilitas pengembangan produk dan layanan. Fleksibilitas dalam pengembangan produk dan layanan baru biasanya diartikan sebagai kemampuan proses pengembangan untuk mengatasi perubahan eksternal atau internal. Alasan paling umum untuk perubahan eksternal adalah pasar secara umum atau pelanggan tertentu mengubah persyaratan mereka. Yang kelima ada biaya pengembangan produk dan layanan.
faktor biaya dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, biaya pembelian input untuk proses. Yang kedua, biaya penyediaan tenaga kerja dalam proses dan biaya overhead umum lainnya untuk menjalankan proses. Subbab 5, perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan. Yang pertama ada kapasitas pengembangan produk dan layanan. Manajemen kapasitas melibatkan penentuan tingkat keseluruhan aktivitas yang dapat didukung oleh suatu operasi dan juga memutuskan bagaimana tingkat dukungan tersebut dapat diubah untuk menanggapi kemungkinan perubahan permintaan. Yang kedua ada jaringan pengembangan produk dan layanan. Dua keputusan khususnya yang sangat menentukan efektivitas jaringan pengembangan. Yang pertama adalah tingkat integrasi vertikal, yang dimana keputusan tentang beberapa banyak pengembangan yang harus dilakukan secara internal dan berapa banyak yang akan disubkontrakkan. Yang kedua adalah bagaimana mengelola hubungan antara pemain. Yang ketiga ada pengembangan in-house dan subkontrak. Desain sumber daya akan mudah dikendalikan jika disimpan in-house karena sangat selaras dengan struktur organisasi normal perusahaan. Sedangkan desain yang dialihdayakan atau subkontrak memerlukan kontrol yang lebih besar, yaitu karena harus diterapkan dari jarak jauh. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus tentang pengembangan proses bisnis PT Sinar Sosro. Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi kasus proses bisnis PT Sinar Sosro. Permasalahannya yang dihadapi oleh PT Sinar Sosro dalam memasarkan salah satu produknya, yaitu Joy Tea Green Tea, tidaklah semulus dan sebaik produk pendahulunya, yaitu teh botol. Beberapa latar belakang permasalahan dirumuskan dengan menggunakan teknik brainstorming, di antaranya berupa keterlambatan pengenalan produk Joy Green Tea, kurang tepatnya segmentasi pasar sehingga desain kemasan dan iklan yang terlihat memajemukan. Mengetahui banyak keuntungan dari teh hijau dan karakteristik pasar Indonesia, PT Sinar Sosro Industri Teh siap saji terbesar di Indonesia memutuskan untuk membuat teh hijau menjadi salah satu produk yang menjanjikan dengan nama yang kita ketahui yaitu Joy Tea Green Tea pada 2007. Tetapi sejak memulai dengan total produk 200 produk, Joy Green Tea tidak memberikan hasil yang baik kepada grup Sosro, yaitu berada di peringkat ketiga di bawah New Green Tea dan Fresh Tea Green. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah yang dihadapi oleh PT Sinar Sosro. Yang pertama ada konsumsi teh. Orang Indonesia terkenal menjadi pengkonsumsi teh terendah di dunia dengan data per tahun 0,31 kilo. Orang Indonesia mengkonsumsi teh di rumah sebesar 90,5% dan sisanya di luar hotel, restoran, dan semacamnya. Yang kedua ada masalah pokok. Jika kita lihat dari pertumbuhan kekuatan membeli konsumen, yaitu bertambah dari 6% menjadi 8%. Kebiasaan konsumen dan juga keuntungan dari teh hijau diramalkan Joy Green Tea akan memiliki masa depan yang baik. Tetapi di balik kemungkinan tersebut, mengatur bagaimana produk tersebut merupakan salah satu tantangan yang besar. Selanjutnya, masalah sesungguhnya yang akan dihadapi oleh Joy Green Tea adalah kesulitan untuk bangkit dan unggul dari para pesaing. Kami menduga ada dua masalah utama di balik semua ini, pangsa pasar yang rendah dan kuantitas penjualan rendah yang berdampak pada popularitas Joy Green Tea di mata konsumen Indonesia. Yang ketiga ada keterlambatan dalam peluncuran produk. Masalah pertama datang ketika Joy Green Tea terlambat dan kehilangan kesempatan untuk menunjukkan produk baru mereka dari New Green Tea dan Fresh Tea Green, yang mana menyebabkan New Green Tea menjadi pemimpin pasar monopoli ini. Sangat penting untuk menjadi yang pertama dalam pasar dengan berbagai produk inovatif. Lebih cepat mendapatkan pasar dengan berbagai servis dan produk inovatif akan mendapatkan banyak keuntungan, seperti yang dilakukan oleh teh botol Sosro.
Mereka membuat merek yang tertanam di pikiran yang mengatakan apapun makanannya, minumannya teh sosro. Tetapi brand saat ini tidak berhasil pada Joy Green Tea. Yang keempat, kurang tepat. Pada ketika New Green Tea diluncurkan ke masyarakat, perusahaan mereka telah menetapkan target pembeli, yaitu pelajar sekolah, mahasiswa, sampai pekerja, yang mana Joy Green Tea mencoba mengikuti segmentasi produk mereka dan membuat mereka ke dalam pasar monopoli dan secara otomatis menyingkirkan pesaing mereka. Rasa dari teh hijau masih belum sesuai dengan lidah orang Indonesia, masih membutuhkan mindset untuk mengubah kebiasaan mereka. Dari identifikasi masalah-masalah di atas, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, ada kurangnya pangsa pasar dan volume penjualan produk Joy Green Tea mengakibatkan berkurangnya pendapatan. Yang kedua, kami menyimpulkan dari beberapa masalah Joy Green Tea yang telah mengakibatkan rendahnya volume penjualan. Yang pertama adalah komitmen dari manajemen puncak untuk memperhatikan lebih Joy Green Tea seperti atau lebih dari teh botol sosro. Keterlambatan dalam peluncuran produk, segmentasi produk yang kurang tepat, buruknya promosi dan iklan, dan yang terakhir lemahnya distribusi. Yang ketiga, ada Joy Green Tea membutuhkan inovasi baru di segala sektor, dari produk, servis, supplier, manajemen material, manufaktur, dan distribusi, dengan promosi yang membuat volume dan pangsa pasar meningkat. Yang terakhir, ada Joy Green Tea terus merubah strategi bisnis mereka menjadi berbeda dari pesaing yang sudah lebih dahulu meluncurkan produk. Lalu juga ada beberapa saran untuk PT Sinar Sosro. Joy Green Tea tidak harus mengikuti strategi New Green Tea yang membuat berbagai varian rasa. Mereka harus datang dengan inovasi baru yang belum ada sebelumnya. Tetapi intinya rasa yang harus ada sesuai dengan keinginan pelanggan. Kami menyarankan teh hijau yang dikombinasikan dengan susu dapat menjadi alternatif dengan menganggap susu dikonsumsi di segala usia. Yang kedua, ada Joy Green Tea harus membedakan produk mereka dan menggunakan produk yang belum pernah masuk ke pasar oleh industri lain. Dalam hal ini, segmentasi kelas atas mereka jika ingin mempertahankan rasa teh hijau mereka. Yang ketiga, ada Joy Green Tea dapat mempromosikan produk mereka melalui kegiatan sosial dikolaborasi dengan sifat perusahaan. Contohnya dengan menjadi perusahaan yang menyajikan minuman kesehatan pada suatu kegiatan sosial pada acara kesehatan. Yang keempat, ada Joy Green Tea harus memberikan tema pada produk mereka seperti teh botol sosro. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, yang dapat membuat orang-orang mengingat produk mereka.